doa dulu seperti biasa ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Lala ya, aman ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Ceunen ya, Mbak Istiwiwin, iya Mbak Frida. Oke, bentar ya. Oke ya, siap Mbak Soleha, Mbak Syeptri, Mbak Intan ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita doa dulu seperti biasa ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Puasa ya. Ya, aku ingatkan kepada teman-teman yang berpuasa hari ini untuk senantiasa berdoa ya. Karena orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Jadi nanti ambil waktu kesempatan habis zuhur dan habis asar untuk teman-teman banyak berdoa ya. Karena menurut Imam Nawawi doa orang yang berpuasa itu insya Allah mustajab ya. Dan jangan lupa sewaktu berbuka nanti teman-teman berdoa ya. Siap Mbak Tin, Mbak Cacih ya. Oke, siap Mbak Gusmira lagi pada masak kah? Siap Mbak Nita ya. Iya lebih pagi karena 2 sesi aku rapatin di pagi karena nanti mau ke airport ya biar nggak terburu-buru ya guys. Terus teman-teman waktu subuh nanti subuh ya maghrib nanti teman-teman berdoa ya setelah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, maka teman-teman boleh angkat tangannya sebelum makan berat. Kan setelah teman-teman baca doa tuh teman-teman makan kan, minum kan, lalu sebelum makan berat teman-teman doa. Masih ingat doanya? Ada yang udah hafal doanya? Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar ya. Ya, aku perapatkan 2 sesi di pagi karena nanti malam dan siang nggak bisa live ya. Karena aku mau ke airport, mau balik ke Riau ya. Udah kelamaan aku di Jawa ya. Nah itu dia ya. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar ya. Ya Allah, hapuslah namaku, nama ibuku dan nama bapakku dari api neraka ya. Siap ya Mbak Tuti, Mbak Tin, Mbak Asep, dan Mbak Frince ya. Oke siap ya teman-teman ya. Tempel di tembok boleh. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah namaku, nama ibuku, dan nama bapakku dari api neraka. Itu doa yang kita ucapkan saat kita berbuka puasa. Bagi teman-teman yang berpuasa hari ini, selamat ya. Ustazah, iya azan ketika menurunkan jenazah ke dalam kubur ikhtilaf ulama. Imam Syafi'i mengatakan boleh karena kias. Ketika lahir diazankan, ketika mati meninggal hendaknya diazankan. Berdasarkan madhab Syafi'i pakai kias. Tapi ada ulama yang menyatakan tidak perlu dan tidak boleh. So teman-teman pilih yang mana terserah ya. Kalau madhab Syafi'i menyatakan karena kias itu boleh. Nah ini dia doanya aku sematkan ya. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Kalau pagi biasanya lebih cepat hafal ya teman-teman ya. Oke, iya aku udah 4 hari di luar kota ya. Selama hari tasyrik ya. Enggak, ini karena nanti siang aku mau ke airport aja ya. Nanti maka 2 sesi aku di pagi hari ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Yulianti ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Bolehkah dengar takbiran di bulan Ramadan? Boleh ya. Iya, sama-sama ya. Selamat pagi semuanya ya. Siap Mbak Bunda, Mbak Yulianti ya. Siap ya. Aman ya teman-teman ya. Itu dibaca aja ya untuk kalau teman-teman melakukan berbuka puasa nanti ya. Sama-sama Mbak Alia, pagi ya. Siap Mbak Nurnita. Nah, untuk puasa Yaumul Bid hari ini, besok dan lusa ya. Jadi hari ini, besok dan lusa melakukan puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, apakah ini masih hari tasyrik? Hari tasyrik udah lewat. Hari tasyrik kemarin ya, Sabtu, Minggu, Senin. Sekarang Selasa, Rabu, Kamis kita melakukan yang namanya puasa Yaumul Bid ya, teman-teman ya. Siap Mbak Rini ya. Oke, aman ya, teman-teman ya. Siap Mbak Mariati.
Iya Mbak Yulia, khusus ini ya, pagi ini ya kita 2 sesi karena siang nanti aku mau ke airport. Ustazah, kalau nggak sahur tapi baca niat puasa pas mau tidur nggak apa-apa. Sahur itu nggak wajib ya teman-teman ya. Hanya saja kalau teman-teman nggak sahur kita kehilangan 3 momentum ya guys. Yang pertama kita kehilangan berkah sahur. Yang kedua saat sahur doa kita mustajab. Kemudian yang ketiga sahur itu membedakan diri kita dari orang Yahudi ya teman-teman ya. Oke gitu ya, aku sekarang jadwal puasa Daud, mantep ya. Sekarang jadwal puasa Daud, siap ya. Ustazah kalau bersolawat tapi sambil lihat HP boleh nggak teman-teman? Aku nggak terlalu nyaranin karena fokus kita akan berkurang. Itu sama dengan saya ibaratkan teman-teman solawat, teman-teman makan bareng sama suaminya tapi sambil lihat handphone. Manusia aja nggak betah ya, apalagi Rasulullah. Nah, tetapi kalau sambil teman-teman yang tidak menggunakan pikiran, misalnya solawat sambil nyetir, solawat sambil motoran, solawat sambil sekedar masak, solawat sambil sekedar teman-teman santai sambil baring, itu nggak masalah. Tapi kalau lihat HP pasti ada fokus yang terpecah ya, ada fokus yang terpecah. Ustazah, maaf mau tanya, kalau sholat duha jam 11:30 masih boleh nggak? Hindarkan ya, aku aja di Pekanbaru aku hindarkan, apalagi di wilayah Jawa ya, karena takutnya matahari sudah di atas kepala. Kalau mau maksimal jam 11 lah ya. Oke, siap ya. Ustazah mau puasa tapi saya tidak sahur, nggak apa-apa. Jadi kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum ya. Jadi puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Sekarang aku live ya, maka teman-teman baru tahu kalau hari ini puasa hari Selasa ini puasa Yaumul Bid gitu ya. Oke, hari ini adalah puasa Yaumul Bid. Maka walaupun tidak sahur tapi belum makan per aku buat live ini, maka teman-teman boleh pasang niat. Kata Ustadz dia udah berpuasa hari Senin kemarin. Keliru itu, mungkin salah dengar kali Mbak. Tidak mungkin Ustadz puasa Senin kemarin, salah besar itu. Kemarin hari Tasyrik ya, kemarin adalah hari Tasyrik. Kemarin belum boleh berpuasa ya. Sabtu, Minggu, Senin kemarin hari Tasyrik. Hari dimana diharamkan berpuasa. Termasuk orang-orang yang di Malaysia, orang-orang yang di Singapura juga belum bisa puasa. Orang Malaysia, Singapura hari ini belum puasa. Besok mereka puasa Yaumul Bid. Jadi yang mau puasa hari ini silahkan wilayah Indonesia, wilayah Malaysia dan Singapura belum bisa. Karena mereka masih berada pada hari Tasyrik. Aman? Paham ya teman-teman ya. Oke siap. Hari ini hari ini puasa ya. Ustazah, hari Asyura, mana hari Asyura? Sekarang belum Asyura. Mungkin lewat video di tempat teman-teman, video Asyura tahun kemarin kali ya. Lewat di video berandanya ya, lihat tanggalnya ya teman-teman ya, lihat tanggal kapan video itu dibuat ya. Oke siap ya teman-teman ya. Ustazah, iya kalau Ustazah besok aku mulai puasanya besok nggak masalah ya, mulai puasa besok nggak masalah untuk puasa Yaumul Bid ya teman-teman ya. Besok boleh ya, udah terlanjur sarapan nggak apa-apa. Sebenarnya afdolnya Yaumul Bid itu Selasa, Rabu, Kamis ya. Tapi kalau teman-teman mau Rabu, Kamis, Jumat juga nggak ada masalah. Atau bagi teman-teman yang haid nggak bisa berpuasa, maka teman-teman bisa berpuasa setelah haid tapi di bulan yang sama ya. Iya, aku 2 sesi di pagi ya teman-teman, karena siang aku takut terburu-buru ke airport. Jadi sesi hari ini aku rapatkan di pagi 2 sesi ya. Seperti biasa kalau lagi keluar kota kan kayak gitu ya. Ustazah, kalau ambil puasa cuma 2 hari, afdolnya 3 hari, jangan diniatkan 2. Karena kalau kita pengen maksimal usahakan 3 hari. Apa manfaat puasa Yaumul Bid? Faka'annama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Ustazah, kalau doa untuk anak yang meninggal, apa benar surat Yasin? Bebas aja. Yasin boleh, surat yang lain boleh. Perhatikan, kalau kita ingin berbuat untuk orang yang meninggal, itu banyak caranya. Pertama, kirimkan bacaan Quran buat dia. Kirimkan Yasin, kirimkan sholawat juga bisa. Kirimkan Al-Fatihah juga bisa. Atau teman-teman perbanyak melakukan wasilah.
ya bersedekah dan mendoakan pahalanya untuk dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan anakku, ringanlah siksa kuburnya. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini ringanlah siksa kuburnya. Ya Allah, saya bersolawat, dengan solawat lapanglah kuburannya. Ya Allah, saya zikir, dengan zikir ini berhenti malaikat menyiksanya, itu bisa. Niat puasa yaumul bid ya. Puasa yaumul bid itu niatnya sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Hari ini ya teman-teman ya, kalau mau puasa belum makan dan minum per pagi ini masih boleh puasa ya, kecuali kalau tadi udah minum setelah azan nggak boleh lagi puasa. Karena kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum ya. Oke, Ustazah, apakah dapat pahala double puasa Ramadan sedangkan berniat kodo? Maksudnya gimana? Double sunnah puasa. Sunnah, puasa sunnah dan puasa kodo, ada ulama yang menyatakan boleh digabung, di antaranya Abu Zakaria. Tapi ada yang membantahnya, menyatakannya tidak afdol, di antaranya Imam Syarqawi. Artinya apa? Ini ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kalau aku mau saranin satu niat, satu amal aja. Jangan hitung-hitungan sama Allah, kecuali teman-teman udah sepuh banget ya, bolehlah digabung niatnya. Karena puasa sunnah dengan puasa wajib itu dua bab yang berbeda. Aku jelaskan perbedaannya. Nanti Mbak Gaje ya, kita tanya jawab dulu ya. Akasia ya, Mbak Gaje ya, tanya jawab dulu ya. Sip ya. Jadi puasa wajib atau puasa ganti boleh pasang niat sebelum harus pasang niat sebelum azan subuh. Sementara puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Misalnya hari ini puasa yaumul bid, teman-teman belum lagi melakukan yang namanya niat, teman-teman boleh pasang niat gitu ya. Nah, sementara yang kedua perbedaannya adalah kalau puasa sunnah boleh dibatalkan kalau lapar. Sementara kalau puasa ganti tidak boleh batalkan kalau lapar. Dan kemudian selanjutnya adalah kalau puasa sunnah suaminya butuh, batalkan. Sementara puasa ganti suaminya butuh, nggak boleh batalkan. Itu kan dua perbedaan yang signifikan ya teman-teman. Jadi saranku satu niat, satu amal ya. Oke, doanya boleh disematkan lagi dong. Doa apa ya? Aku lupa ya. Tadi kita doa apa ya guys? Iya, bisa yaumul bid besok, besok, dan besok ya. Yaumul bid itu tiap bulan, tapi teman-teman agak susah menentukan tanggalnya. Nanti aku bantu mengingatkannya. Teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Pantau video aku setiap bulan. Aku akan ingatkan teman-teman semuanya untuk puasa yaumul bidnya ya. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, iya sebentar ya. Oke, om kita tidak sebapak, apakah dia jadi wali nikah kita? Oh nggak bisa. Kalau nggak sebapak nggak bisa. Oke, Ustazah nggak sekakek itu nggak bisa ya. Siap Mbak Erni ya, aman ya guys. Tapi kalau dia diwakilkan oleh wali yang asli itu boleh. Orang lain aja boleh jika diwakilkan ya. Ustazah, sedekah subuh kalau jam segini boleh diniatkan untuk sedekah subuh nggak? Waktu subuh udah habis. Kalau tadi terlupa nggak apa-apa. Mungkin belum terbiasa aja. Masukkan aja ke celengannya. Kan kita ada celengan tuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Oke, teman-teman masukkan ke celengan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Kalau belum terbiasa udah lewat subuh, maka teman-teman masukkan aja. Itu cuman belum terbiasa aja kok teman-teman ya. Tinggal besok-besok diusahakan di waktu subuh ya. Ustazah, sholat duha atau sholat hajat dulu bebas, nggak jadi masalah. Ustazah, kapan mulai niat puasa yaumul bid? Sekarang boleh pasang niat kalau hari ini belum makan dan minum. Oke, gitu ya teman-teman ya. Boleh pasang niat selagi belum makan dan minum karena kita puasa hari ini ya. Puasa yaumul bid ya. Hari ini, besok, dan lusa.
Oke, Ustazah, kalau masih punya hutang puasa Ramadan, kita mau puasa sunnah itu gimana? Teman-teman, kodo puasa itu waktunya muasak ya. Muasak itu luas waktunya sampai Ramadan tahun depan. Tapi aku tetap sarankan teman-teman untuk mempercepat kodonya ya. Jadi ini 3 hari, besok hari ini, besok dan lusa, teman-teman boleh fokus dulu ke Yaumul Bid, setelah itu segera kodo puasanya. Sehingga nanti teman-teman gak bingung lagi ya untuk ketika ketemu puasa sunnah lainnya. Ustazah, oke, niat puasa sebentar ya, niat puasa, oke sebentar ya. Oke, berapa lama daging kurban disimpan? Apa ada hadisnya? Jelas ada. Dulu Rasulullah itu mengharamkan sahabat yang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tapi asbabul nuzul atau sebab dari hadis itu turun karena waktu itu ada orang-orang Arab Badui yang datang ke kota Madinah dan dalam keadaan miskin. Rasulullah marah sahabat menyimpan hewan kurban di rumahnya lebih dari 3 hari. Tetapi pada akhirnya Rasulullah menyatakan bahwa dulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Sekarang aku bolehkan karena dulu itu ada banyak orang miskin. Jadi selagi di tempat teman-teman semua itu udah ada yang mendapatkan daging kurban, semuanya udah rata pembagiannya, boleh aja daging kurban disimpan lebih dari 3 hari ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita sholat di masjid, sunnah sholat wudhu atau tahiyatul masjid, bebas aja mau yang mana duluan ya. Oke, siap ya. Pagi banget, aku live paginya ini 2 sesi ya guys, karena siang nanti aku mau ke airport. Jadi daripada kita hutang live-nya, lebih bagus aku selesaikan di pagi ya. Aman ya teman-teman ya, kita lanjut ya. Oke, teman-teman yang mau masak is okay lah. Oke, gitu ya. Saya ikuti kajian Ustazah, alhamdulillah banyak perubahan, Masya Allah ya. Iya, karena siang nanti nggak terlalu terburu-buru sih, tapi aku harus ke airport biar nggak buru-buru. Jadi aku padatkan di pagi lah ya, siap ya. Tanggung jawab aku nih soalnya live ya. Oke, gitu ya. Ustazah, lebih utama mana puasa Senin Kamis dengan Yaumul Bid? Yaumul Bid, Mbak. Ya, karena makanya ketika Senin dan Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid, Mbak niatnya Yaumul Bid. Misalnya kan Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Kamis nanti kan puasa Senin, Kamis gitu kan ya. Maka niatnya adalah Yaumul Bid ya, teman-teman ya. Oke, niatnya adalah Yaumul Bid ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sedekah subuh boleh nggak sebelum sholat subuh? Bisa sih, tapi biar ukurannya pas. Maka teman-teman dari azan subuh sampai habis waktu subuh aja. Jangan remehkan sedekah subuh loh. Orang yang sedekah subuh itu pahalanya berlipat, hartanya akan berkah. Ya, makanya sedekah subuh itu pokoknya kumpulkan aja di rumahnya. Uang 2.000, yang penting konsisten. 2.000, mohon Ustazah agak lambat dikit penjelasannya ya Allah. Maaf ya, aku kecepatan ya. Maaf ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau sedekah subuh itu kumpulkan aja di rumahnya gitu ya. 2.000 tiap pagi. 2.000 dia lebih 2.000 gitu ya. Lalu kemudian nanti di hari Jumat, sekali seminggu, sekali sebulan ya. Teman-teman boleh serahkan kepada yang berhak menerimanya ya. Misalnya kasih makan kawan, traktir makan teman, kasih makan kucing gitu ya. Atau teman-teman boleh melakukannya dengan kasih orang tua, kasih mertua, itu boleh, nggak jadi masalah ya. Yang penting dikumpulkan aja di waktu subuh atau pergi ke masjid untuk menyerahkan sedekah subuhnya ya. Ustazah, iya. Yaumul Bid itu puasa apa? Yaumul Bid itu puasa 3 hari setiap bulannya ya. 3 hari setiap bulannya, yaitu 3 hari setiap bulannya tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Tapi khusus Zulhijjah di 14, 15, 16 Zulhijjah ya. Baca zikir pagi boleh nggak pas di jam kerja? Nggak masalah ya. Zikir itu boleh nyambi kok kalau teman-teman nggak ada waktu. Tapi kalau bisa zikirlah walaupun cuma 15 menit ba'da subuh ya. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Oke. Ustazah. Oke.
Ustazah, iya, ada bacaan niat sedekah subuh setiap harinya. Sedekah subuh ada doanya, bukan niat ya, tapi doa ya. Apa beda niat dengan doa? Apa beda niat dengan doa? Tahukah teman-teman? Tahu pula saya. Kalau niat itu kayak gini, ya aku cuekin komentar sebentar. Kita pisahkan dulu antara niat dengan doa. Kalau niat tuh yang kayak gini guys. Sengaja aku sholat qabliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku makan sahur karena Allah. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil karena Allah. Sengaja aku tayamum menghilangkan diriku dari hadas kecil karena Allah. Niat itu yang gitu-gitu terniat. Tapi kalau doa itu berharap meminta kepada Allah. Sedekah subuh itu doa, bukan niat. Nah, doanya gimana? Rabbana taqabbal minni. Doa sedekah. Ya Allah, terimalah dariku. Jadi masukkan uang ke bakul, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Setelah terkumpul, boleh diganti dengan uang besar atau tetap uang itu kasih kepada teman, kasih kepada orang miskin, orang fakir, traktir makan teman, kasih makan kucing, bebas. Ya, saat bersedekah itu berdoa, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku, gitu ya. Ya Allah, terimalah dariku, gitu ya. Nah, itu doanya ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, iya. Ustazah, sebentar ya. Bolehkah Ustazah, aku dengerin ya sambil nge-gym, mantap ya. Ustazah, sedekah subuh diberikan untuk anak boleh, nggak masalah. Tapi kalau bisa sedekah itu diperlebar. Karena semakin banyak orang yang senang hatinya, semakin besar berkah hidup kita. Jadi sedekah subuh itu teman-teman, boleh dikasih ke anak, boleh dikasih ke orang tua. Sedekah beda dengan zakat. Kalau sedekah itu dia bebas, dia lintas teman-teman ya. Ya terserah, ke non muslim pun boleh. Pada prinsipnya ada 3 kalau sedekah. Yang pertama dikasih untuk orang. Yang kedua adalah niat karena Allah. Yang ketiga dia dari uang halal. Harus ada 3, pelan-pelan ya. Yang pertama untuk orang lain atau makhluk lain. Kemudian yang kedua niatnya karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah karena uang halal. Uangnya haram, sedekahnya nggak diterima. Niatnya bukan karena Allah, sedekahnya tertolak. Sedekah untuk diri sendiri bukan sedekah namanya. Jadi untuk orang lain. Oke ya. Ustazah, iya. Saya mau nanya, saya ingin puasa Senin Kamis untuk anak. Puasanya untuk Allah ya. Nah, niatnya untuk Allah. Nanti di tengah hari teman-teman boleh berdoa saat berpuasa untuk mendoakan anaknya. Gitu maksudnya. Bukan puasa untuk anak. Puasanya tetap untuk Allah. Cuman saat berpuasa doa kita mustajab. Nah saat berpuasa itulah kita banyak berdoa untuk anak. Semoga paham ya teman-teman ya. Oke, kok live-nya pagi, siang aku mau ke airport, jadi aku rapetin 2 sesi di pagi ya. Ya, nanti di jam 8.20 seperti biasa kita jeda dulu sebentar. Oke, aman ya teman-teman ya, paham ya. Oke, sedekah subuh buat bayar hutang bukan sedekah namanya. Ya, berarti itu tabungan kita namanya. Kalau sedekah itu kita kasih untuk orang. Ya, dengan niat karena Allah ya. Doanya bisa diulang. Oke, banyak doanya bisa diulang. Sedekah subuh aku nggak ngerti, jelaskan. Oke. Oke, fokus ya teman-teman ya. Bantu catetin dulu doa sedekah subuh ya teman-teman ya. Nah ini coba aku sematkan dulu doa sedekah subuh ya. Oke, aku jelaskan lagi doa sedekah subuh boleh? Boleh. Nah, ini ya. Boleh ya, masih banyak yang belum paham nih itu. Sedekah subuh di kotak masjid boleh nggak? Oke. Aku jelaskan ya teman-teman, fokus ya. Kita sampai paham. Jadi santai aja. Mungkin aku kecepatan ya. Coba aku minta maaf, aku pelan-pelan. Gini ya. Dalam hadis sahih dijelaskan orang yang bersedekah di waktu subuh maka akan dapat 2 keutamaan. Yang pertama, malaikat akan mendoakan dia agar ditenangkan hatinya. Yang kedua adalah malaikat akan berdoa diberkahkan rezekinya. Oke. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang kita lakukan di waktu subuh. Efeknya pasti besar. Makanya salah satu penjemput rezeki adalah sedekah subuh. Ya, karena sedekah subuh dengan sedekah siang itu beda. Walaupun boleh aja sedekah di siang hari. Cuman kan orang berilmu dia tahu nih di mana waktu sedekah yang paling bagus. Contoh ya, sebelum aku ke sedekah subuh. Ada orang yang sedekah di hari biasa, ada orang sedekah di hari Jumat. Lebih besar pahala hari Jumat.
Ada orang yang dia itu berdoa di sembarang tempat. Ada orang yang berdoa, dia ngerti nih tempat mustajab doa nih. Ya, habis sholat fardu, sepertiga malam terakhir, saat hujan lebat, antara azan dan iqomah, saat petir berbunyi. Tahu dia nih, ternyata ini tempat mustajab doa. Maka tentu dia berbeda. Oke, gitu ya. Nah, sama dengan sedekah subuh. Orang yang beriman dia tahu nih, sedekah di waktu subuh itu lebih dahsyat pahalanya nih. Nah, lebih dahsyat. Nah, apa itu sedekah subuh? Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh atau diserahkan di waktu subuh. Waktunya kapan? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Nah, di daerah masing-masing kan beda. Contoh misalnya nih ya, aku pura-puranya nggak ke masjid sholat subuh. Maka aku cukup kumpulkan di rumah aja uang setiap subuh. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Yang penting tiap hari. Atau 5.000, 5.000, 5.000 atau 1.000 perak. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Kita tengah aja 2.000. Kalau 2.000 ya sebulan berarti 60.000 dong. Ada orang yang sedekah 60.000 satu kali satu bulan. Langsung dia kasih. Ada orang yang mengumpulkannya di waktu subuh setiap hari dengan jumlah 2.000. Lebih bagus yang sedekah subuh pelan-pelan 2.000. Nah, nanti setelah dikumpulkan, setelah terkumpul, nanti sekali sebulan, sekali seminggu, boleh diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Entah uang itu kita pakai untuk traktir makan kawan, kasih istri, kasih suami, kasih orang tua, kasih mertua, kasih orang miskin, belikan makanan kucing, belikan makanan ayam, atau apapun. Yang penting bukan untuk kita, untuk orang lain gitu ya. Untuk orang lain. Nah, sambil berdoa saat menyerahkannya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Gitu ya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Apa mafhum mukhalafahnya? Maksudnya apa sih? Kita sebelum isi perut kita, kasih orang dulu dengan sedekah. Baru kita bangun sholat sarapan. Sebelum kita mementingkan diri kita pentingkan orang dulu dengan sedekah. Ini dia kaitannya dengan hadis la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tak beriman kalian sampai kalian cinta kepada orang kalian lebih penting orang lain daripada diri kalian sendiri atau setara dengan itu. Nah, kenapa aku bilang kalau bisa tetap jumlahnya 2.000, 2.000, 2.000. Kenapa tetap? Ya, atau 5.000, 5.000, 5.000. Kenapa permanen? Untuk membentuk keistiqomahan. Maksudnya gimana sih Ustazah? Takutnya gini, kalau teman-teman hari ini 2.000, besok 2.000, besok 10.000, besok 100.000, besok 2.000, besok 10.000, besoknya males. Gak usah lah, kan kemarin udah 100.000. Gak usah lah, kan kemarin udah 10.000. Jadinya kita tidak istiqomah. Makanya pelan-pelan aja. Istiqomah itu lakukan dari hal yang kecil, jangan putus sampai kita risau meninggalkan, baru itu istiqomah. Tujuan jumlahnya sama supaya istiqomah. Akan beda takdirnya nanti, akan beda nanti nasibnya. Orang-orang yang suka sedekah subuh, nanti takutnya nggak konsisten kalau jumlahnya beda-beda. Kecuali teman-teman udah terbiasa. Bolehlah, pokoknya harus sedekah. Memang udah terbiasa, nggak apa-apa uangnya beda-beda. Nah kan kayak gitu kan teman-teman. Beda itu, makanya kalau aku bilang Ustazah gimana caranya biar lunas hutang? Gimana caranya supaya saya cepat kaya? Salah satunya kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, harus banyak surplus. Ya, kemudian teman-teman jangan lupa sedekah subuh, jangan lupa sholat duha dan perbanyak sholawat serta syukur yang kita dapat. Nah itu dia. Udah paham ya teman-teman ya? Pokoknya sedekah subuh itu boleh dikasih ke siapapun. Dia beda kayak zakat. Kalau zakat ada orang yang berhak menerimanya. Tapi kalau sedekah tidak ada. Semua bisa terima ya. Oke, pakai aplikasi sedekah subuh nggak masalah. Kalau sehari lupa nggak apa-apa. Dia tetap nggak wajib kok guys. Ya, dia tetap sunnah saja. Jadi kalau lupa ya tidak berdosa. Lupa itu kan karena belum terbiasa. Kalau udah terbiasa ya nggak lupa lagi. Nggak apa-apa. Kalau lupa ya udah maafkan diri sendiri. Lupa lagi aku. Nggak apa-apa ya. Besok gitu ya. Atau misalnya teman-teman baru mulai sedekah subuh. Baru kumpul 100.000 lewat cendol depan rumah. Ya ada cendol. Tengok uang sedekah subuh. Pengen lah beli cendol. Cuman ada duit ini. Terpakai uang sedekah subuh beli cendol. Ya.
nggak apa-apa. Ya berarti nggak jadi sedekah. Berarti pahalanya cuma dapat pahala niat. Dia tidak dapat pahala melakukan kebaikan. Tapi cuma niat. Kalau bisa jadilah, jangan nggak jadi. Oke ya, aman ya teman-teman ya. Dikasihkan ke istri boleh. Dikasihnya bebas hari apa, tapi kalau mau paling bagus ya hari Jumat. Supaya double lagi pahalanya. Oke. Oke, uangnya ditukar pakai GoPay, terserah ditukar dalam bentuk benda yang kita kasih sama orang, kita belanjakan dulu atau apapun bebas aja. Yang penting untuk orang, tidak boleh untuk kita. Sedekah subuh untuk bayar hutang kita itu bukan sedekah namanya, itu namanya adalah tabungan. Sedekah subuh untuk kurban kita ya itu bukan sedekah namanya, itu adalah kurban. Yang penting untuk orang. Sedekah subuh untuk bayarin orang boleh. Sedekah subuh untuk bayarin hutang orang boleh. Yang penting untuk orang. Paham? Paham teman-teman? Aman ya? Oke, transfer bisa, nggak masalah. Yang penting untuk orang ya. Ustazah, oke, kasih pengemis di jalan bebas, sedekah subuh bebas. Kau untuk kondangan bebas, sedekah subuh bebas. Yang penting bukan untuk kita, ke non muslim pun boleh. Dia beda dengan zakat. Kalau zakat banyak kali aturannya. Zakat nggak boleh ke orang tua, nggak boleh ke anak, ya kan? Nah, zakat nggak boleh ke suami, nggak boleh ke istri, ya kan? Kalau sedekah bebas, ya. Oke, zakat gaji boleh nggak dikasih ke anak? Ke anak nggak bisa, ke anak adik, keponakan bisa. Oke. Nah, kalau zakat dia panjang lagi nanti pembahasannya. Yang jelas lakukan sedekah subuh dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Mantap, ya. Semoga kita lebih baik ke depannya. Udah clear sedekah subuh? Oke. Kasihnya bebas mau di jam berapa ya? Ustazah, aku nggak sahur tapi aku pengen puasa hari ini, baru lihat video Ustazah tentang mengingatkan Yaumul Bid. Nggak apa-apa, selagi belum makan minum sampai jam segini masih boleh niat puasa kalau puasa sunnah ya. Hari ini puasa dong, hari ini puasa dong, hari ini puasa Yaumul Bid. Hari ini adalah puasa Yaumul Bid. Hari ini, besok dan lusa ya, puasa Yaumul Bid ya. Oke, kalau infak itu infak masjid, infak musola, infak madrasah, itu untuk benda mati itu ya. Ustazah, jika seorang datang bulan, apakah bisa sedekah subuh? Bisa dong teman-teman, kan dikumpulkan di rumah, nggak ada hubungan dengan haid kan. Nah, kalau biasanya ke masjid, nyerahkan ke masjid setiap pagi boleh. Tapi kan di masjid nggak juga disalurkan hari itu, nanti mereka yang menyalurkan. Lah kalau kita haid, kumpulkan aja dulu di rumah, nggak ada masalah ya kan. Sama aja, nggak ada hubungan sedekah dengan haid, bebas aja ya. Hari ini puasa Yaumul Bid ya, benar sekali ya. Hari ini puasa Yaumul Bid ya teman-teman ya. Teman-teman pantengin juga video aku, di sana sering aku jelaskan tentang puasa Yaumul Bid. Kalau ada yang belum sarapan hari ini dan pengen puasa, boleh pasang niat, sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Apa fadilah dari macam puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi pernah berkata, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, puasa Yaumul Bid, kemudian sholat witir dan sholat duha ya. Oke, Ustazah, kalau sedekah berdoanya ya Allah ya Rozak nggak masalah ya. Oke, tapi ini bukan doa nih, ini zikir. Ya Allah, ya Rozak Zul Quwati Urzukni. Oh bisa ya, ini zikir dan doa. Ya Allah, oke, ya boleh itu zikir dan doa ya. Ustazah, apakah Ustazah, zakat gaji boleh dikasih ke anak adik yang yatim nggak? Nah, yatim nggak boleh dikasih zakat. Ya, hanya boleh ke fakir miskin, fakir yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke. Ustazah, sedekah subuh di kaleng bisa dibuka lebih baik 30 hari atau 40 hari. Nggak harus 30, nggak harus 40, seminggu boleh. Dikasih Jumat juga boleh, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Dikasih di hari Jumat juga nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke. Oke, gitu ya. Sebentar ya. Oke, Ustazah, iya, bolehkah puasa Yaumul Bid digabung sama puasa hari lahir? Puasa hari lahir tidak masyhur ya. Teman-teman fokus aja ke puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, apakah boleh berkurban tapi masih punya hutang?
Gantung, kalau hutangnya masih lama jatuh temponya boleh ya. Ustazah, baca niat gimana yaumul bidnya? Sengaja aku makan sahur puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Atau ya sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Itu aja, oke? Ustazah, iya. Iya betul, ini doanya ya, niatnya ya. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah ya. Usahakan 3 hari, nggak 3 hari nggak apa-apa sih. Ustazah mau tanya, yaumul bid itu apa? Yaumul bid itu pokoknya puasa 3 hari setiap bulannya. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Teman-teman akan bingung kapan waktunya. Nanti aku jelaskan, aku ingatkan teman-teman boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Nanti kita belajar bersama di akun ini ya. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, puasa tapi minum tiap subuh, mana dia? Mau puasa tapi minum tadi siap subuh, ndak bisa lagi ya. Boleh mau puasa selagi belum makan dan minum dari azan subuh tadi. Ya, oke. Selagi belum makan dan minum. Kalau udah makan minum nggak bisa lagi bestoy. Oke ya. Oke, Ustazah, mulai besok puasanya bisa ya? Bisa. Besok, besok, dan besok 3 hari ya. Oke ya. Oke, Ustazah, yaumul bid 1 hari aja sebenarnya bisa, tapi afdolnya 3 hari ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Aku berkurban kambing untuk berapa orang? 1 kambing 1 orang. Kurban kita bahas lagi tahun depan ya. Teman-teman boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Kita akan bahas terus, semoga aku panjang umur, teman-teman panjang umur untuk kita bisa dekat lagi dengan kurban nanti di tahun berikutnya ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, iya, oke. Sedekah makanan bisa, sedekah makanan bisa. Apakah Ustazah siap ya Mbak Juwanti ya? Ustazah, apa beda infak dan zakat? Beda Mbak. Kalau zakat itu ditentukan jumlahnya dan ditentukan siapa yang menerimanya. Kalau infak itu untuk masjid, infak musola. Nanti aku akan ceramah-ceramah lagi habis daripada aku pulang ke Pekanbaru, teman-teman ikuti ceramah-ceramahnya aku. Nanti kita bahas apa beda zakat, infak, wakaf, sedekah, itu bab beda banget ya. Ustazah, lagi puasa nggak sengaja muntah, maka tidak batal kalau nggak sengaja. Muntah yang disengaja yang batal ya. Ustazah, mengantuk dalam sholat. Oke, perhatikan. Ada beberapa hal yang dibolehkan dalam sholat, ada beberapa hal yang dimakruhkan dalam sholat. Apa yang dibolehkan? Contoh, menangis dalam sholat. Dalam fikih sunnah Said Sabiq boleh, tapi jangan bersuara. Kemudian misalnya sendawa, batuk, pilek, flu. Selagi tidak mengeluarkan suara, itu tidak membatalkan sholat. Atau menggendong anak dalam sholat. Anak ganggu, lalu kemudian kita gendong dia, maka itu boleh, asal tidak bersuara. Tapi ada yang dimakruhkan di dalam sholat. Apa contoh makruh dalam sholat? Misalnya mengantuk dalam sholat, itu makruh. Menguap, itu makruh. Sholatnya sah kalau dikerjakan, tapi Allah tidak suka. Jadi kalau nguap itu usahakan ditahan ya teman-teman ya. Ditahan uapan itu. Kemudian melihat ke atas dalam sholat. Sami Allah. Itu makruh juga. Ya maka sholat itu lihatlah ke tempat sujud gitu ya. Kemudian apalagi menahan kentut dalam sholat. Itu makruh. Kalau bisa dibuang ambil wudhu lagi ya. Bersin gak masalah. Yang penting gak ngeluarin suara. Hacim. Hacim, ada 2 H itu kan baru 1 huruf. Yang penting gak boleh 2 huruf. Atau pakai suara hacim, aduh, itu batal dia. Hacim, aduh, batal dia. Oke, hacim, ya Allah, batal dia. Hacim, halo, batal dia. Oke ya, uang sedekah subuh sudah terkumpul, boleh dibelikan Jumat makanan berkah Jumat masjid nggak? Bisa sekali, nggak ada masalah ya. Ustazah, Oke, sampai tanggal berapa yaumul bid? Besok dan hari ini, besok dan lusa ya. Ustazah, apakah bulan yaumul bid hanya di bulan Hijriah? Iya dong.
Tanggalnya teman-teman nanti bingung tuh. Teman-teman pantau aja lah live aku setiap hari. Nanti aku jelaskan tentang puasa Yaumul Bid. Pasti aku ingatkan. Ya biasanya aku nggak lupa mengingatkan. Di video aku ingatkan ya. Di ceramah-ceramahnya aku ingatkan. Di live kayak gini aku ingatkan tiap hari ya. Klik aja foto yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan live terbaru dari aku ya. Ustazah lagi puasa Daud, apakah berhenti dulu atau selang Yaumul Bid? Bagi teman-teman yang udah puasa Daud, fokus ke puasa Daud aja. Titik, udah. Udahlah, gak usah lagi pikirkan yang udah puasa Daud, tak usah banyak-banyak pikir lah. Ya, puasa Daud itu udah puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Ya, jadi kalau teman-teman puasa Daud itu udah paling bagus. Gak usah Senin Kamis, gak usah lagi Yaumul Bid ya. Ustazah, iya oke. Dari usia 7 tahun sampai 22 tahun sholat wajib jarang dilakukan. Kalau ingat jumlahnya boleh kodo. Kalau nggak ingat segera bertaubat saja ya. Ustazah, iya benar sekali ya. Kalau puasa Yaumul Bid 2 hari bisa tapi kurang afdol. Aku tetap minta teman-teman memaksimalkannya 3 hari ya. Oke ya. Ustazah, kalau kemarin hari Senin boleh puasa nggak? Nggak boleh. Kemarin haram berpuasa. Ada yang kemarin puasa Senin, nah itu udah nggak boleh. Kemarin aku udah bilang live aku batalin yang puasa, batalin gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya kalau sholat di depan Ka'bah kita tetap lihat ke bawah, ke tempat sujud nggak masalah. Lihat Ka'bah juga nggak ada masalah. Yang penting jangan dongakkan kepala ke atas. Sami Allah, lihat ke atas, nggak boleh. Huliman hamidah gitu ya. Ustazah, berarti hari ini boleh puasa ya Teman-teman, hari ini justru kita puasa Yaumul Bid. Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari ini, besok, dan lusa justru kita berpuasa Yaumul Bid. Ya, sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Justru kita dianjurkan berpuasa Yaumul Bid. Tapi kemarin Sabtu, Minggu, dan Senin itu haram berpuasa. Karena Sabtu, Minggu, dan Senin itu adalah hari tasyrik. Hari di mana kita diharamkan untuk berpuasa. Ya, Ustazah, iya. Oke. Hari tasyrik udah habis kemarin ya. Hari ini, besok, dan lusa puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, ya kalau besok baru mulai Yaumul Bid boleh, nggak masalah ya. Oke, setiap hari ada pengumuman, benar sekali ya. Ustazah, Ustazah, saya nggak tahu. Jadi kemarin puasa Senin dan Kamis. Waduh, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi yang udah biasa, yang kemarin tuh kita live, aku minta batalkan puasanya karena haram berpuasa kemarin ya. Nggak apa-apa, teman-teman boleh klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, ikuti live tanya jawab, kemudian ceramah bareng aku. Semoga ke depan kita lebih baik ya teman-teman ya. Oke, jadi kemarin itu harusnya kita tidak berpuasa ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, tapi hari ini udah boleh mulai puasa ya. Hari ini, besok, dan lusa puasa Yaumul Bid ya. Kalau puasa Daud itu beda. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak seumur hidup ya. Boleh dibatalkan kalau nggak sanggup ya. Oke, Ustazah, kalau puasa Daud terputus saat haid ya nggak apa-apa ya. Oke ya, niatnya puasanya dari Selasa sampai Kamis, berarti dari hari ini sampai Kamis niatnya adalah sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Ya, sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, lututku sakit, nggak bisa berdiri dan jalan lama, sholat boleh nggak duduk? Seperti yang sering aku jelaskan, sholat itu boleh dalam keadaan duduk dengan syarat kalau nggak sanggup. Makanya ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah mulai live pagi ya. Aku mulai live tadi dari jam 6 lewat 15 kalau nggak salah ya, jam 6 lah ya.
Nah, 2 sesi pagi ini karena siang nanti aku mau ke airport ya teman-teman ya. Jadi kita 2 sesi hari ini ya, kita selesaikan 2 sesi ya pagi ini supaya nanti takutnya terburu-buru ya. Niat puasa yaumul bid ini dia. Ini dia aku sematkan ya. Memberi nafkah pada istri. Apakah istri juga wajib melayani suami? Wajib. Kalau istri tidak mau melayani suami, istri juga ikut dosa. Contoh, ketika ada orang marah dengan aku, maka orang itu berdosa. Aku balik marah, maka aku juga dapat dosa yang sama. Makanya aku sering bilang bahwa jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan. Karena setiap kita membalas dengan keburukan, kita juga berdosa. Ketika suami tidak menafkahi, dia berdosa. Kita tidak melayani, kita juga berdosa. Itu sebab aku sering bilang, rumah tangga itu tujuannya adalah mengantarkan kepada ibadah. Jika rumah tangga itu sudah tidak mampu mengantarkan kepada ibadah, maka dia boleh diakhiri. Contoh, suami tidak melayani, suami tidak menafkahi, istri nggak mau melayani. Atau suami tidak selingkuh, istri akhirnya tidak mau melayani. Atau suaminya tidak mau menafkahi, istrinya menghina. Istrinya menghina, suaminya mencaci. Dosa terus di rumah tangga tuh. Maka ini bisa dilakukan yang namanya mengambil jalan untuk sendiri dengan syarat lebih baik. Tapi kalau tidak ada dosa dalam rumah tangga itu, bertahanlah ya. Oke, Ustazah, iya apa? Kajian di Bandung dong, siap ya. Kalau puasa niat untuk hari lahir anak, aku gak nyaranin, fokus ke puasa sunnah yang masyhur aja ya. Ustazah, iya. Masih ada hutang puasa, pengen puasa yaumul bid boleh, tetapi nanti segera ganti kodo setelah yaumul bid ya. Ustazah, apakah mengambil uang simpanan suami adalah dosa? Tergantung suaminya pelit nggak? Suatu ketika istri Abu Sofyan pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku ini pelit. Ya, padahal dia mampu. Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangnya. Khudh, ambil uangnya. Libanatikum, anak perempuanmu. Ali abnaikum, untuk anak laki-lakimu. Illa qalil, secukupnya saja. Oke, secukupnya saja. Jadi kalau suaminya pelit boleh ambil uangnya. Tapi kalau dia nggak pelit nggak boleh. Ambilnya untuk kebutuhan, bukan untuk beli iPhone. Oke, Ustazah, bagaimana? Oke, sebentar ya. Niat puasa 3 hari itu apa? Niat puasa 3 hari itu adalah sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Ustazah, kenapa setiap sholat aku selalu nangis? Apalagi kalau aku ingat mati. Enggak apa-apa, menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Takut mati boleh, itu namanya khauf. Khauf harus diimbangi dengan harap. Khauf dan roja, takut dan harap harus seimbang. Takut mati, berharap mati dalam keadaan baik. Takut sakit, berharap sakit bisa menjadi penggugur dosa. Takut miskin, berharap kita bisa bekerja lebih banyak biar ketakutannya semakin reda. Takut amal nggak diterima, maka lakukan amal sebanyak-banyaknya biar diterima. Jadi takut dan harap itu justru sangat dianjurkan. Justru sangat ditunggu-tunggu perasaan itu ya. Ustazah, kalau aku pernah melakukan dosa riba, apa harus saya lakukan untuk menggugurkan dosa? Yang pertama, jual asetnya untuk membayar hutang ribanya. Yang kedua, kalau seandainya tidak ada aset, maka kemudian perbanyak cari rezeki lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, sisanya ditabung untuk ngebom hutang ribanya. Kemudian yang ketiga, kalau nggak bisa juga, minimal jangan telat untuk membayarnya. Dan kemudian teman-teman, perbanyak melakukan sholat taubat dan ibadah lainnya. Insya Allah, innallah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua dosa. Nah teman-teman jangan khawatir. Memang dosa riba itu gede banget ya. Dalam hadis sahih lebih parah dari menzinahi ibu kandung sendiri ya. Jadi tapi insya Allah Allah maha pengampun. Innallah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat. Baju nggak tahu merek. Ini lupa aku teman-teman ya.
baju aku lupa ya teman-teman ya. Oke, kalau merek baju aku lupa, jilbab aku lupa. Soalnya macam-macam merek. Ustazah, kalau istri sering melawan kepada suami dan keras kalau bicara pada suaminya, idealnya adalah wajadilhum billati iya ahsan. Ketika istrinya keras, suaminya lembut. Ketika suaminya lembut, ketika suaminya keras, istrinya yang lembut. Sehingga tidak terjadi bantah-bantahan. Bantah-bantahan itu terjadi karena ada perlawanan. Kalau dia sendiri nggak akan terjadi bantah-bantahan ya. Insya Allah Pak, karakter orang itu berbeda. Ajak kepada kebaikan, doakan semoga suatu ketika bisa jadi dia lebih taat dibanding kita. Sama dengan suami-suami yang maksiat, saya sering bilang, ajak doakan kepada kebaikan, suami yang sekarang tidak baik bisa jadi suatu ketika menjadi suami yang paling taat ya. Ustazah, kalau puasa sekarang tapi maksudnya gimana? Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Saya melakukan sholat taubat, sebentar dulu, kecepatan ya. Saya melakukan sholat taubat tiap hari sebelum tidur, nggak apa-apa. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Ustazah, kalau puasa sunnah digabung dengan puasa nazar, nggak boleh ya. Satu niat, satu amal aja ya teman-teman ya. Ustazah, apakah istri berdosa jika suami tidak sholat dan dinasehati tapi nggak respon? Tidak berdosa. Kita berdosa kalau kita mendiamkan sebuah keburukan. Tapi kalau kita tidak ingatkan kemudian mereka tidak mau melakukan, itu urusan mereka dengan Allah. Oke? Aman ya teman-teman ya. Ka'idaro al-munkar faligoyir. Kalau kita melihat kemungkaran, kita ubah kemungkaran itu ya. Lalu kemudian ketika kita melihat suami yang maksiat, kita doakan, kita ajak kepada kebaikan. Mau atau tidaknya dia, itu urusan dia dengan Allah ya. Jangan khawatir, suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Oke? Oke, Ustazah, bagaimana cara menghadapi orang yang suka nyindir? Tinggalkan setiap orang yang sering menyakiti kamu, kata Umar bin Khattab. Karena itu akan membuat kamu selalu terluka dan kemudian dia menjadi selalu berdosa. Jangan terlalu dekat dengan orang yang suka ghibah, orang yang toksik, orang yang menyindir, orang yang memaksa, orang yang egois. Hindarkan, karena itu akan selalu membuat dia berdosa ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh diberikan kepada guru ngaji? Boleh, bebas. Sedekah subuh kepada guru ngaji nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya, oke, bentar ya. Ustazah, ibu saya kalau bicara nadanya tinggi dan melukai perasaan saya. Teman-teman coba jawab, lebih mudah merubah orang lain atau merubah pikiran kita? Coba dijawab. Lebih mudah merubah orang lain atau merubah pikiran kita? Ya, kita atau orang lain? Ketik aja, kita atau orang lain. Lebih mudah mana merubah pikiran kita atau merubah orang lain? Maka yang lebih penting itu adalah yang paling mudah itu merubah pikiran kita. Merubah pikiran kita, kalau ibu kita udah tua, sifatnya memang begitu, mungkin dia punya banyak masalah, sebagai anak kita maklumi. Jauh lebih menenangkan kita daripada memaksa orang tua kita untuk berubah sesuai keinginan kita. Nah itu harus tahu tuh pakemnya. Contoh, saya tanya sama teman-teman. Lebih mudah mencari uang atau menahan keinginan? Mana lebih mudah? Atau gini deh, atau aku ganti deh pertanyaannya. Lebih sulit mencari uang, menemukan pekerjaan baru, atau lebih sulit menahan keinginan? Nah, Oke. Kok pertanyaan saja bolak-balik. Oke ya. Oke, aku ulang lagi pertanyaan yang paling benar deh ya. Aku ulang lagi ya. Pertanyaan terakhir ya. Lebih mudah deh. Lebih mudah mana? Lebih mudah mana? Menahan keinginan atau mencari uang? Oke, lebih mudah mana? Lebih mudah mana? Nah, ini pertanyaan yang paling fix nih. Oke, lebih mudah mana? Lebih mudah, betul. Lebih mudah menahan keinginan. Ya, daripada mencari uang. Lebih mudah menahan keinginan, ya. Nah, jadi teman-teman semuanya,
Menahan keinginan itu adalah penting ya, karena itu terkait dengan bab banyak ya, bab kemubaziran, bab kemapanan, dan bab kesyukuran. Nah, jadi lebih lebih mudah teman-teman menahan keinginan untuk tidak beli dulu sampai uangnya ada daripada gerasak gerusuk mencari pemasukan, ya dong, gitu ya. Tapi orang yang lebih baik adalah dia mudah mencari dan sulit mengeluarkan. Artinya keinginannya lebih rendah daripada pada pemasukannya. Oke, aman ya. Ustazah, iya lebih mudah menahan keinginan daripada mencari banyak pekerjaan. Oke. Ustazah, iya gitu ya, siap Mbak Alia. Bacaan sholat kita salah-salah. Apakah kita boleh membatalkan untuk mengulanginya? Bacaan apa yang salah? Kalau yang salah itu bukan Al-Fatihah, enggak usah diulang. Kecuali Al-Fatihahnya salah ya. Kalau ayat pendek salah enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa, ganti. Asih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lupa, langsung sujud aja. Ruku aja. Allahu Akbar. Ya kalau lupa, enggak apa-apa ya. Ustazah, iya. Lebih baik, oke. Ustazah, iya sebentar ya. Oh, sama-sama ya teman-teman ya. Bukan pelit ya Zah, bukan pelit. Tapi realistis teman-teman ya. Kita bukan pelit tapi realistis. Belilah barang yang kita pakai. Kalau nggak kita pakai jadi mubazir, nanti ujung-ujungnya berdosa ya. Ujung-ujungnya berdosa ya teman-teman ya. Karena beli barang itu syariat ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Mubadzir itu kawan syaitan ya. Jadi less is more. Kita tidak disuruh untuk punya banyak barang. Ya karena setiap banyak barang yang kita punya semua juga akan dipertanggungjawabkan. Iya kan? Tapi idealnya punya banyak uang. Kalau uangnya banyak, zakatnya pasti banyak. Ya, dan sedekahnya juga banyak. Iya kan? Dalam zakat 100 juta beda dong dengan 1 miliar. Zakat 50 juta beda dong 500 juta. Jadi makin banyak uang, makin banyak zakatnya. Jadi tidak ada perintah kita ini punya banyak barang ya. Mulai hari ini kalau belanja tuh pikir-pikir. Bukan karena kita ada uang tapi dipakai atau enggak. Dipakai enggak. Beda realistis sama hemat ya beda lah. Ya sama realistis sama pelit. Kalau pelit itu kita pengen, kita butuh, enggak kita beli. Itu pelit namanya. Tapi kalau realistis itu adalah saat kita pengen beli sesuatu, saat kita butuh kita beli. Saat kita pengen banget baru kita beli untuk membeli kebahagiaan kita. Oke? Kalau enggak dipakai, tapi kalau dipakai enggak apa-apa. Kalau dipakai mau teman-teman punya jam tangan puluhan juta dipakai nggak masalah. Dia yang repot tuh kalau nggak dipakai ya. Kecuali yang penting teman-teman mampu ya. Oke. Ustazah, iya. Ceramah Ustazah saya pantengin walaupun sambil cuci piring. Masya Allah ya. Ustazah, oke. Baju yang banyak di lemari gimana? Baju yang banyak di lemari itu dipertanggungjawabkan. Jadi kalau nggak kepakai segera kasih orang. Jadi mubazir itu bukan membeli barang mahal. Mubazir itu adalah membeli barang tapi nggak kepakai. Oke, membeli barang tapi nggak kepakai. Akan dihisap nanti di pertanggungjawaban di hari akhirat. Maka teman-teman yang punya baju nggak kepakai segera kasih orang, teman-teman ya. Nah, beli barang yang kita pakai aja. Oke, yang kita pakai aja nggak ada masalah ya. Nah gitu nggak ada masalah ya. Nah jadi makanya aku tuh kalau mau beli dompet ya itu mikirnya lama. Bukan karena aku nggak ada uangnya. Tapi ini kepakai nggak sih? Ada nggak waktu aku untuk memindahkan kartu ini ke sini, kartu ini ke sini? Ada nggak waktu ya? Karena ini kalau beli harus dipakai nih dua-duanya nih. Kalau nggak dipakai nanti dihisap. Kadang-kadang aku bilang aku no time lah, nggak ada waktu lah untuk mindahkan kartu. Aku nggak jadi beli. Itu loh maksudnya ya. Jadi kita beli barang bukan karena kita itu nggak punya, bukan karena kita itu punya uang, tapi kita pakai atau tidak ya. Oke, tapi kalau kita pakai semahal apapun belilah. Ya, kita membeli keinginan, kita membeli kebahagiaan ya. Tapi gimana pun orang-orang yang baik adalah orang-orang yang keinginannya jauh di bawah apa yang pemasukannya. Insyaallah ya. Ustazah, iya aman ya teman-teman ya.
Ustazah, barang-barang perabot kesimpan di lemari. Ya, kasih orang, teman-teman ya. Kasih orang bajunya, kasih orang barang yang nggak kepake, kita nggak akan kehilangan kok, teman-teman ya. Barang yang nggak kita pakai, kita kasih orang. Bagi kita nggak bagus, bagi orang itu bagus. Karena orang susah mendapatkan itu ya. Oke, gitu ya. Dan mulai hari ini pikir kalau beli barang, usahakan beli barang yang bermanfaat lah, ya kan? Oke, yang bermanfaat dan yang kita pakai ya. Ustazah, iya apa? Rotibul hadad ya sunnah dibaca aja ya. Ustazah, kadang orang melihatnya kita pakai bajunya itu-itu aja. Enggak apa-apa, teman-teman tahu nggak dengan yang pemilik Facebook, Mark Zuckerberg, bajunya abu-abu aja. Kurang kaya apa? Teman-teman tahu nggak Elon Musk? Ya, itu orang nomor 1, top 1 paling mapan di dunia. Bajunya hitam terus. Iya kan? Nah, coba nih teman-teman ya. Jadi iya teman-teman ya. Jadi bagi orang-orang yang bagus itu dia itu butuh, kalau bajunya banyak dia buang waktu untuk memilih bajunya guys. Oh, pakai baju ini, mau pergi pesta pakai baju ini, habis waktu terbuang teman-teman. Bener-bener habis. Aku ngerasain banget teman-teman ya. Teman-teman lihat kan nih, kalau aku nggak kajian nih, aku kan bajunya putih terus ya kan guys. Baju aku putih terus. Kenapa putih? Aku berpikir setiap aku mau live, aku ambil baju kaos warna pink, jilbabnya warna pink, itu buang waktu aku banget teman-teman. Jadi sejak aku memutuskan putih terus, aku tinggal ngambil jilbabnya doang. Bab kayak gitu. Sebenarnya aku pengennya gamisnya hitam aja terus gitu. Cuman masalahnya kan gamis yang warna-warni masih bagus. Jadi nggak mungkin pula aku pakai beli lagi yang hitam kayak gitu guys. Jadi kayak gitulah teman-teman ya. Less is more ya teman-teman ya. Kita tidak digunakan, tidak ada perintah untuk banyak barang ya. Tapi banyak uang itu lebih baik. Karena kalau uangnya banyak, zakat kita pasti banyak. Ya, sedekah kita pasti banyak ya. Karena uang itu energi. Bukan materialistis, tapi kita bisa membantu orang banyak dengan itu. Paham ya teman-teman ya? Oke. Jangan nanti masuk ke dalam rumah telaga-laga banyak kali barangnya. Telaga-laga ya. Tahu telaga-laga kayak gitu ya. Boleh beli tapi kita pastikan kita pakai ya teman-teman ya. Oke. Oke gitu ya. Jadi enggak masalah teman-teman ya. Don't judge the people by the cover. Nggak apa-apa orang pakai baju itu-itu aja ya. Oke teman-teman lihat aku bajunya muter-muter aja kan. Aman kan teman-teman, tetap glowing kan, aman ya. Ustazah, suami suruh saya cari utangan buat bayar kontrakan. Nah, enggak usah. Kalau itu untuk tanggung jawab suami, maka suamilah yang meminjamnya. Suami yang meminjam supaya nanti dia ganti. Karena hutang itu siapa yang berakad. Kalau ada teman-teman punya teman yang udah punya suami, dia minjem uang gitu ke teman-teman, minta suaminya yang pinjam ke teman-teman. Karena yang bakal mengganti adalah yang punya akad. Bukan suaminya nanti yang punya ganti, istrinya yang berakad untuk berhutangnya. Oke. Aku suka beli baju sama tas sampai penuh lemariku. Nah itu masalahnya. Nanti pas mau pergi kemana-mana, apa yang ada di hati? Hei, bajuku udah ada, jelek semua gitu. Coba ya, aku jelasin sebentar 3 menit. Teman-teman, saya tanya dulu. Jawab bisa atau enggak? Saya tanya dulu. Apakah uang itu bisa membeli kebahagiaan? Bisa enggak? Bisa atau tidak? Jujur aja. Uang itu bisa beli kebahagiaan enggak? Bisa juga sih. Uang bisa beli kebahagiaan enggak? Bisa? Bisa? Bisa banget? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang bisa, banyaknya tidak nih. Oke. Uang teman-teman, uang itu bisa membeli kebahagiaan. Tapi bukan membeli ketenangan. Contoh teman-teman, contoh. Misalnya ada orang punya banyak uang. Dia suntuk di rumah. Lalu dengan uang itu dia pergi jalan-jalan. Dia bahagia nggak? Bahagia guys. Lalu kemudian nanti pas nyampe di rumah, dia risau lagi, gelisah lagi. Dia teringat lagi masalah hidupnya guys. Uang itu bisa kasih dia bahagia, tapi tidak bisa kasih dia ketenangan guys. Jangan menyandarkan ketenangan pada faktor luar teman-teman. Karena kita nggak akan pernah tenang kalau kita menyandarkan ketenangan itu pada faktor luar. Aku bahagia kalau aku punya rumah baru. Seberapa lama bahagianya punya rumah baru? Sebulan aja guys, setelah itu udah biasa aja rasanya. Betul nggak? Betul ya? Aku di Pekanbaru, jalan di komplek perumahan yang gede gambreng guys. Sedih aku guys.
Rumahnya itu udah nggak dicat, yang di dalamnya cuma tinggal orang tuanya doang. Dia juga nggak ke lantai atas lagi. Sedih guys, sedih banget gitu. Kalau teman-teman beli tas mahal, bahagia nggak? Bahagia. Seberapa lama sih bahagianya? Palingan cuma seminggu, sebulan. Setelah itu teman-teman berani bilang, tasku udah jelek. Padahal dulu kita yang beli guys. Coba bayangkan berapa seringnya kita beli baju. Sampai udah letrel, udah 3 lemari. Terus kita mau ke pasar, kita mau pengajian, arisan, pas kita pakai baju, apa kita bilang? Hei, ini gak bagus bajunya. Hei, ini gak cantik bajunya. Oh, ini pinggangnya gak enak. Ini kainnya panas. Ya Allah, padahal kita yang beli guys. Kok kita bilang itu gak bagus? Karena cuma sesaat guys. Ini demi Allah, apa yang kita beli akan hanya memberikan kebahagiaan sebentar. Mau beli apa teman-teman? Mau beli tas mahal, mau beli apa? Itu cuma bisa membahagiakan tapi cuma sebentar saja. Uang bisa kasih kita bahagia tapi bukan ketenangan. Bukan tak boleh beli apa-apa, boleh. Tapi make sure sesuatu yang kita butuhkan. Benar ya? Berapa banyak punya baju, terus kalau kita mau pakai kita bilang tak suka. Tak suka, gak cantik bajunya. Padahal kita yang beli, kan gak masuk akal. Nah sebenarnya ini adalah bentuk diangkatnya berkah dalam hidup kita. Kita apa itu berkah guys? Berkah itu tenang hati kita apapun kondisi nasib kita guys. Ya, jadi berkah itu adalah tenang hati kita apapun kondisi nasib kita guys. Berapa banyak kita yang punya tas banyak terus kita nggak suka. Duh mau pergi ke sini nggak cantik ah. Ini nggak cantik ah. Padahal kita yang beli. Betul ya teman-teman ya. Nah ini buat kita bersama. Jadi tapi kalau kita belinya fungsi atau kita beli keinginan yang benar-benar kita suka ya beli. Aku pun beli barang yang aku suka. Ya, tapi itu kita membeli kebahagiaan dan pastikan itu jauh di bawah pemasukan kita. Oke, paham ya teman-teman ya? Betul ya? Beli tas palingan cuma seminggu aja sukanya. Mau beli rumah baru, ya Allah. Sebulan aja itu rumah tuh. Setelah itu kita udah biasa aja di dalam rumah itu kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah ini Masya Allah ya, bukan tak boleh belanja, bukan. Tapi kita ingin menempatkan bahwa uang bisa kasih kita bahagia tapi tidak bisa kasih kita ketenangan. Tapi insya Allah ketenangan itu ada dalam diri kita. Insya Allah kalau seandainya kita tenang, insya Allah apapun kondisi nasib kita. Dan ketenangan itu dicari, keberkahan itu dicari ya. Lain kali bukan gak boleh belanja, tapi belanjalah sesuatu yang kita benar-benar suka. Kalau teman-teman beli barang kayak gini, bagus ya. Tapi ujungnya kok nggak bagus ya. Tapi dalamnya bagus kok. Tuh beli nggak ya? Tapi ini warnanya di bawah kok nggak yang kayak gitu jangan beli guys. Jangan beli, itu nggak yakin tuh teman-teman tuh. Ujung-ujungnya kan diskon. Ujungnya beli juga, nggak akan kepake demi Allah. Tapi kalau aku suka dong ini loh. Ini cantik banget loh. Ini memang cantik banget ya Allah. Tuh harganya murah lagi tuh. Aduh aku suka. Pulang dulu guys, jangan langsung beli. Pulang berapa lama? Seminggu. Kalau dalam seminggu itu teman-teman ternyata santai aja, lupa aja, gak ingat lagi, gak usah beli. Tapi kalau seandainya dalam seminggu itu teman-teman pengen yang diomongin itu terus suka, ingin memberikan reward pada diri sendiri, maka belilah. Kayak gitu caranya. Ya, paham gak teman-teman kira-kira tuh ya? Nah, kayak gitu ya. Karena sering kok kita beli barang, pas pulang kita udah lupa. Lo ngaku ada sering? Aku sering banget ya teman-teman. Tapi kalau kepikiran beli. Oke? Aku gak tahu nih 2 orang di depanku nih setuju atau enggak nih. Kayaknya setuju ya bun? Tapi susah. Paham ya? Kayak gitu. Nah kalau aku kayak gitu guys. Ya, kalau aku seperti itu ya. Kalau aku pulang dulu biasanya. Bukan karena aku nggak punya uangnya. Ada uangnya untuk beli. Tapi aku takut deh nggak kepake kalau aku nggak terlalu suka. Paham ya? Nah gitulah. Kok jadi ke situ cerita kita lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Semoga bermanfaat ya. Ustazah, libur puasa Daud karena sakit gimana? Nggak masalah ya. Susah menahan ya. Oke. Tapi aku pada hal-hal yang aku suka juga nggak aku tahan sih. Beli yang penting uangnya ada. Cuma takut nggak kepake itu aja. Oke, ya khawatir mubazir saja ya. Oke, Ustazah sebentar ya.
Doa agar anak banyak uang, agar banyak uang berkah. Doa ini kok nggak nampak ya? Tunggu dulu guys. Doa agar uang berkah. Yang pertama supaya berkahnya uang itu, yang penting yang pertama adalah syukuri berapa yang kita dapat. Aku sering contohkan begini bagi beberapa orang yang baru mampir ya, teman-teman ya. Ini contoh berkah ya. Ada 2 orang yang ini cerita asli ya. Aku lama banget nggak makan lontong sayur ya teman-teman. Sekali satu pagi, ini cerita asli aku selalu sampaikan kepada teman-teman semua. Aku satu pagi makan lontong di salah satu tempat gitu ya. Jadi aku ajaklah mbak-mbaknya ngobrol. Bu, gimana bu sekarang jualan? Apa kata dia? Susah sekarang jualan ini. Orang-orang pada susah uang. Nggak laku lontong saya bu. Paling sehari cuma 20.000 untungnya gitu. Oke. Rupanya lontongnya enak guys. Besok aku datang lagi. Gimana bu lontongnya macam hari ini? Oh itulah laku bu hari ini bu. Alhamdulillah 100.000 bu. Tapi itulah sayangnya ya. Saya masaknya cuma sedikit. Coba kalau saya masak banyak. Ternyata banyak pun membuat dia risau juga. Besok ternyata untuk saya datang lagi. Gimana bu? Aduh nggak ada yang beli bu. Padahal saya udah masak banyak bu. Nah ya. Tidak ada situasi yang baik bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Coba deh disyukuri. Hari ini dapat 120.000. Alhamdulillah untunglah nggak rugi. Untung ada untungnya walaupun sedikit. Besok dapatnya 100.000. Oh alhamdulillah 100.000. Besok 10.000. Alhamdulillah nggak apa-apa. Kan kemarin udah 100.000 gitu. Jadi kalau teman-teman hari ini penghasilannya drop. Nggak apa-apa. Kan pernah banyak penghasilannya. Iya kan? Masya Allah ya. Oke, iya nanti kalau bersyukur itu gitu-gitu aja kita nasibnya ya. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur akan Allah tambahkan nikmat kepada kita. Oke. Ustazah membeli jualan teman, membantu padahal belum butuh. Apakah itu mubazir? Kalau kita pakai nggak mubazir. Tapi kalau kita mau beli barang dia kasih ke orang kalau kita nggak mau pakai. Ustazah, gimana menurut Ustazah kalau kita ditunjuk menjaga orang tua yang lagi sakit? Is okay, boleh, nggak masalah ya. Bahkan di Arab itu orang sampai ke pengadilan ya untuk berusaha untuk meminta agar orang tua dirawat dengan dia. Saking luar biasanya merawat macam orang tua ya. Ustazah, oke. Kalau saya pinjam uang orang tapi saat ditagih susah sekali. Tadinya saya ikhlas, lama-lama saya nggak ikhlas. Itu gimana? Ikhlas atau nggak ikhlas itu pilihan Mbak. Kalau Mbak ikhlas maka Mbak dapat pahala di dunia. Tapi kalau Mbak nggak ikhlas maka Mbak tetap akan dia berikan amalnya nanti kepada Mbak ketika Mbak berada di yaumul mizan ya. Oke, akan berada di yaumul mizan. Jadi kalau orang itu tidak membayar, yang pertama kita ikhlaskan. Kita dapat pahala di dunia. Kalau tidak usah kita ikhlaskan. Nanti di akhirat dia akan mencari kita dan kemudian akan memberikan pahala kita, pahala dia buat kita. Oke, aman ya teman-teman ya. Sehat selalu ya. Ustazah, iya. Gimana caranya sholat istikharah dan tahu hasilnya? Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian mohon petunjuk sama Allah. Biasanya petunjuk itu datang melalui mimpi atau orang lain yang akhirnya memberikan kepada kita masukan sehingga kita yakin. Atau misalnya kita yang menjadi yakin dengan sendirinya. Ya, nah jadi istikharah itu adalah berarti kita melibatkan Allah dalam keputusan hidup kita ya. Kita melibatkan Allah dalam setiap keputusan hidup kita itu bagus istikharah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Bolehkah ditunda 1 rakaat habis isya, 2 rakaat menjelang subuh untuk witir? Nggak boleh. Witir itu harus sekaligus 1 rakaat dan 3 rakaat ya. Witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh ya teman-teman ya. Dari habis isya sampai azan subuh. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya teman-teman ya.
Oke, Ustazah zikir sambil dengerin tausiah nanti nggak fokus, Mbak. Kalau mau zikir zikir aja, kalau mau tausiah ya tausiah ya, teman-teman ya. Kecuali zikir sambil menyapu, zikir sambil nyetir itu nggak apa-apa ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah kalau tahajud telanjur tapi nggak witir nggak apa-apa. Tapi witir itu lebih penting dibanding tahajud loh teman-teman ya. Jadi kalau udah dekat-dekat azan subuh gitu ya. Lebih bagus teman-teman witir daripada tahajud. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad sementara sementara tahajud itu adalah sunnah biasa ya. Oke, iya aku masih di Pati ya. Oke, Ustazah, yang dimaksud mubazir itu kalau beli banyak terus disimpan buat koleksi bukan? Bukan cuman itu, Mbak. Setiap kita membeli sesuatu yang tidak kita pakai itu mubazir, ya, itu mubazir. Tetapi kalau seandainya siap Mbak Mami, kita beli sesuatu walaupun dia mahal, tapi kita pakai itu tidak mubazir. Jadi soal kepake atau enggak bukan soal harganya. Misalnya nih banyak orang yang suka bilang, belinya mahal banget sih. Kalau kepake nggak apa-apa kalau teman-teman memang punya uang banyak gitu. Tapi walaupun murah, harganya cuma 100.000, 20.000, enggak kepake itu mubazir. Oke, aman ya. Ustazah, pada saat sholat aku keputihan. Bagaimana sholatku syah atau tidak? Baik, aku gak kecepatan kan teman-teman ya, aman ya. Kalau teman-teman keputihan itu biasanya kan gak lama ya teman-teman ya. Itu biasanya gak lama, teman-teman yang keputihan minta maaf harus wudhu, pas wudhunya harus harus cebok. Cebok itu bukan rukun wudhu, tetapi kalau teman-teman keputihan mesti cebok sebelum teman-teman berwudhu. Ya, karena terus celananya nggak usah dipakai lagi. Sambil teman-teman keputihan itu kan nggak lama, dia cuman dia cuman bagian dari ini aja sih teman-teman ya, hormon yang nggak bagus, makan yang lagi nggak sehat, pikiran tingkat stres, tinggal disembuhkan aja ya. Oke, Ustazah, bolehkah perempuan ke masjid? Perempuan tidak diperintahkan ke masjid dan tidak juga diharamkan ke masjid. Tapi perempuan boleh ke masjid. Ada dalil iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan boleh ke masjid. Bersentuhan wudhu dengan suami, ini ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyatakan Imam Syafi'i menyatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana ya teman-teman ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid dimulai besok apa bisa? Puasa Yaumul Bid boleh dimulai besok, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi sudah tidak afdol lagi ya. Afdolnya adalah hari ini, Selasa, Rabu, dan Kamis ya. Oke, Ustazah, iya. Sholat taubat, hajat witir bisa dikerjakan sebelum tidur? Boleh, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah, witir boleh digabung satu salam nggak? Boleh dong. Misalnya nih, sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Ya, Ustazah minum kolagen aman nggak? Kolagen bagus, aku minum kolagen tiap hari ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sujud sejadah gimana? Sujud sejadah itu kalau ketemu ayat sejadah tinggal sujud aja. Kalau rajin baca Quran nanti akan ada tanda sejadah di akhir ayat atau logo masjid di akhir ayat. Kemudian sujud aja ya, sujud aja ya.
sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, ya jika boleh jika sebentar ya. Ustazah, apa bedanya afdol dan tidak afdol? Afdol itu utama, tidak afdol itu kurang utama ya. Ustazah, witir 1 rakaat boleh nggak? Witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh ya. Oke, boleh aja ya. Kolagen nggak ada keranjangnya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau lupa rakaat sholat bisa sujud sahwi ya. Misalnya teman-teman ragu nih, ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya, ambil 2 aja dulu ya. Lalu kemudian sholat kayak biasa, setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud. Baca, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi, subhanallah, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri ya teman-teman ya. Nah kayak gitu dia ya. Nah Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri ya. Gitu dia ya. Oke, Ustazah kalau lagi keputihan, oke. Apakah suara aku jelas teman-teman? Sebentar, suaraku jelas nggak sih? Keputihan tadi udah terjawab. Aku coba lagi ya. Teman-teman yang keputihan itu usahakan teman-teman melakukan cebok sebelum teman-teman berwudu. Celananya nggak usah dipakai lagi karena keputihan itu nggak bisa dibawa sholat. Oke. Nanti teman-teman kalau keputihan itu tapi coba disembuhkan ya. Nah karena keputihan itu kan cuma nggak lama. Ya cuma karena hormon, faktor makanan ya, coba disembuhkan. Salah satunya nanti Mbak bertahan aja, nanti beli madu akasia yang sering aku sematkan, itu bisa mengurangi keputihan, benjolan, hipertensi, kolesterol dan lainnya. Saya sudah 10 tahun tidak haid, di bagian rahim suka nyeri. Nah itu. Minum nanti beli madu akasianya ya Mbak, nih siapa nih? Mbak Khadepnya ya. Nah pokoknya rahim kayak hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, kemudian GERD ya. Itu minumnya dibeli madu akasianya ya. Nah jadi madu akasia itu bagus untuk oke. Sudah cebok pas sholat keluar abaikan. Abaikan saja ya. Yang penting udah ada usaha untuk teman-teman cebok sebelum sholat. Segampang itu ya. Ustazah, oke. Mohon diulang yang lupa rokaatnya. Oke. Nah, misalnya teman-teman lupa nih. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Anggap 2 aja dulu. Lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. 2 kali sujud, 2 kali baca. Pesan madu buat ambeien boleh. Harga madu bagus ya teman-teman ya. Pagi ini bagus. Ini doanya ya. 2 kali sujud, 2 kali baca ya. 2 kali sujud, 2 kali baca. Oke. Oke. Ustazah mau madu boleh. Jadi madu kita itu ada 2 ya teman-teman ya. Yang pertama akasia itu madu yang aku minum ya. Kayak akasia itu kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, benjolan. Nah banyak lagi. Tapi kalau teman itu kan kayak istihadah, haid berkepanjangan. Itu kan sembuhkanlah. Minum madunya. Supaya jangan susah teman-teman nanti sholatnya ya kan. Tapi kalau teman-teman kayak saraf kejepit, rematik, pengapuran, yang mau sujud susah, duduk antara 2 sujud susah ya. Itu teman-teman minum madu rambutan ya. Nah ini udah banyak yang sembuh nih, vertigonya sembuh ya. Nah jadi ada kan yang kalau sujud itu tiroid boleh ke akasia. Diminum madunya asli langsung dari petaninya ya. Yang sakit kesemutan, asam urat, asam lambung ya itu minum.